Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah bagaimana perawatan daripada tanaman kacang panjang sehingga bisa berbuah dengan lebat dan tidak terganggu daripada pertumbuhannya. Nah, yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, pada biasanya orang menanam itu jadi sampai di sini, di puncak ini akan terkumpul ujung daripada tanaman. Nah, ini yang perlu kita atasi. Bagaimana supaya tidak terkumpul, karena kalau terkumpul tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Jadi kita atasi ini dengan cara memberikan lonjoran yang mau lintang ke sana supaya ini bisa menyebar lagi ke kiri dan ke kanan. Nah, ada dua fungsi daripada dibuatnya lonjoran seperti itu. Di samping dia menghasilkan buah dari bawah, ini dari pohon sampai di atas, dan dia akan menjalar ke sana. Itu fungsi yang pertama, dan menghasilkan buah yang bagus. Fungsi yang kedua akan merupakan pelindung daripada tanaman yang lebih rendah. Tidak perlu lagi menggunakan paranet seperti yang ada di sana. Coba lihat itu, tanaman di sana menggunakan paranet. Nah, sementara tanaman kacang panjang ini kalau kita buat seperti itu tidak perlu menggunakan paranet untuk tanaman di bawahnya. Jadi kita buatkan seperti ini, ditambah lagi dengan bambu seperti ini di atasnya. Jadi begitu, taruhkan bambu sebagai tambahan tempat merambatnya tanaman ini. Seperti itu diatur supaya atur dengan baik. Ya, ini bambu penyangga ini tidak perlu diikat kuat. Tidak perlu diikat kuat, karena hanya sekedar sebagai tempat merambatnya tanaman ini. Kita buatkan semua ini, kita isikan dengan bambu seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu atur seperti ini. Ini kan sudah melintang ke sana. Ini bukan lagi jalurnya. Jadi kita harus atur supaya kembali kepada posisinya yang benar. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah akan menggantung. Jadi setiap saat kita perhatikan untuk kita atur. Seperti ini. Ya, kita atur begini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang seperti kalau sudah sampai di atas ini, yang menggulung seperti ini pun juga harus diatur supaya dia bisa memanjat sesuai apa yang kita kehendaki. Seperti ini untuk lipat-lipat begini, ini diperbaiki supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, sekarang saya akan jawab daripada, coba mundur sedikit, saya akan jawab daripada komentar Pak. Nah, sekarang saya akan jawab komentar dari petani receh pada bagian ketiga yang lalu, yang menanyakan berapa tinggi daripada lonjoran ini, tingginya ini, tiang-tiang ini. Jadi saya jawab, Pak petani receh, silakan nonton ini. Pada bagian 3 yang lalu, saudara teman saya petani receh pernah menanyakan berapa tinggi daripada lonjoran. Jadi tingginya ini kita akan perkirakan tergantung yang menanam. Jadi kalau kita naik di landasan seperti ini, kepala kita tidak sampai kelewatan ke atas supaya tidak tersangkut. Itulah ukuran daripada tinggi. Jadi tergantung dari yang menanam. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di sini ukurannya lagi. Yang kedua adalah
pongai seperti ini juga ukurannya. Kalau kita berdiri di tanah, kita tidak tersangkut. Jadi begitulah ukuran daripada tingginya tiang-tiang ini. Jadi ada dua ukuran. Ukuran pertama, pongai seperti ini, tingginya juga tidak menyangkut di kepala. Kenapa pongaitnya di sini? Supaya ini tidak rebah ketika nanti sudah berbuah. Kenapa ada di sana? Karena supaya lebih tinggi lagi dan kita naik sesuai ukuran yang kita buat tempat landasan kita berdiri. Itulah kesesuaian daripada tingginya yang kedua. Karena ada tiap pengait ini yang diikat kuat, sedangkan di sana tidak diikat, hanya disangkutkan saja supaya gampang diatur. Jadi jangan lupa di subscribe bagi yang ingin sukses dalam bertani. Dan Bapak Petani Receh, inilah jawaban komentar Anda pada bagian ketiga yang lalu. Nah, teman-teman silakan berkomentar, berikan like dan subscribe untuk selalu kita sharing pendapat, dan insya Allah saya akan jawab satu-satu pertanyaan teman-teman.